Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Alereska untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan limit tak hingga fungsi trigonometri. Materi ini sebetulnya gabungan dari limit fungsi tak hingga dan limit fungsi trigonometri. Namun untuk menguasai materi ini tentu kalian harus tahu bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri terlebih dahulu. Kalau kalian misalnya rada-rada lupa gitu ya, silahkan kalian langsung atau belajar dulu di channel Areska tentu saja, tinggal klik link yang ada di pojok atas. Prinsipnya adalah ini, gitu. Jadi saya tekankan lagi, prinsipnya, basicnya adalah yang ada di sini. Oke? Nah, kelihatannya soal ini ruwet ya, tapi ini bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu dengan cara bebas sih. Tapi dalam video ini saya akan menjelaskan dengan cara pemisalan atau dengan pendekatan pemisalan. Siapa yang akan kita misalkan? Ini yang akan kita misalkan adalah sudutnya dari fungsi. Nah, di sini limit X menuju tak hingga dari fungsi X kali tangen 1 per X. Yang namanya sudut yang mana? Yang namanya sudut ini kan. Nah, ini yang kita misalkan. Di sini misalkan apa nih? Terserah. Misalkan apa ya? Y sama dengan 1 per X. Oh, X-nya bentuknya enggak Latin, X-nya bentuknya kayak gini. Gitu. Oke, kita misalkan itu. Nah, jadi kalau Y sama dengan 1 per X, tentu kita tahu yang namanya X itu sama dengan apa? 1 per Y. Iya kan? Nggak bingung kan? Oke, good. Sampai di sini. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya kita sudah buat pemisalan ini, ya udah kita tinggal ganti. Sehingga kalau mau diganti jadi seperti ini nih. Limit X menuju tak hingga. Nah, X-nya ini kan jadi 1 per Y kan? Tangen 1 per X-nya kan jadi Y kan? Oh, ini nggak pakai titik. Sorry. Nah, jadi tangen Y gitu. Oh, ini belum diubah ya. Ini harus kita ubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kalian lihat yang di sini nih. Kita kan punya punya tadi sudah disepakati kalau Y ini sama dengan 1 per X kan. Nah, sekarang X-nya ini menuju apa? Menuju tak hingga kan? X-nya ini menuju tak hingga. X-nya ini menuju tak hingga. Kalau X-nya menuju tak hingga, berarti Y-nya kalian bisa tebak nggak menuju apa? Kalau X-nya menuju tak hingga, Y-nya tentu akan menuju, iya benar, menuju 0. Tuh, kok bisa? Oke, sekarang gini gambarannya. Bayangkan X itu adalah suatu bilangan yang besar sekali. Ya, bilangan yang sangat besar sekali. Angka 1, ini angka 1 atau bilangan 1, kalau kita bagi dengan bilangan yang sangat besar, tentu hasilnya akan mendekati 0 kan. Sehingga saat X-nya ini mendekati bilangan yang sangat besar, maka Y-nya ini tentu akan mendekati 0. Belum kebayang ya. Oke, aku pakai ilustrasi begini. Ini kita punya fungsi Y, ini sama dengan 1 per X. Nah, sekarang anggap X-nya ini mulai dari 10. Oke. Maka nilai Y-nya akan sama dengan 0,1. Kan 1 per 10. Kalau aku punya X itu lebih besar dari 10, pakai kelipatan 10 aja biar gampang gitu hitungnya. Misal 100, maka aku punya dapat nilai Y itu sama dengan 0,01. Iya kan? Nah, oke deh, kalau belum kebayang, aku ambil nilai X-nya itu, nilai X yang ini, itu adalah 1000 deh. Kelipatannya lagi. Berarti 1 dibagi 1000 kan? Nah, tentu nilai Y-nya 1 dibagi 1000 itu berapa? Yaitu 0,001. Nah, bayangin nih, kalau misalnya X-nya ini aku pakai 10 pangkat atau sejuta, yaitu 10 pangkat 6 gitu. Nah, berarti Y-nya, iya, Y-nya adalah 10 pangkat apa ya 0,0001. Panjang ya nulisnya, aku tulis aja 10 pangkat 6 gitu. Oke ya. Nah, dari sini semakin besar nilai X-nya, maka Y-nya akan semakin kecil, tapi nggak akan negatif. Ngerti ya? Nah, tentu dia akan, karena semakin kecil dan nggak akan negatif, maka Y-nya ini akan mendekati 0. Nah, kalau X-nya mendekati tak hingga, maka di sini harus kita ganti dengan Y-nya jadi mendekati 0.
Yang ini belum kita ganti, limit jadi Y mendekati 0 gitu. 1/Y tangen Y. Nah, limit Y mendekati 0 dari fungsi 1/Y tangen Y, ya sama dengan 1 gitu ya. Udah selesai. Gampang ya. Loh, kok bisa 1 ya? Oke, aku ulang lagi. Ini bisa ditulis kayak gini. Limit Y mendekati 0, ini boleh dong kita tulis tangen Y per Y. Nah, ini ada definisinya kan. Kalau ada limit Y mendekati 0 dari tangen Y per Y, maka nilainya sama dengan 1. Mudah-mudahan membantu dan kalian ngerti. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan kirim ke email berikut ini. Tinggal nanti aku buatkan video solusinya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.